Ya Bu ya, Waalaikumsalam saya warahmatullahi ingin menanyakan perihal hukum kafaroh bagi suami istri yang menjalankan puasa. Dan juga yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana tips-tips saya sebagai ibu rumah tangga ketika puasa untuk menahan amarah. Karena ya jujur saja saya ini gampang marah sekali sama anak-anak saya. Apalagi wabarakatuh. masalah-masalah kalau sedang mengajari gitu. Terima kasih Bu ya, semoga dipahami. Ya, ya, kafarah suami istri seingat saya tidak ada ya, kecuali dia melakukan hubungan di siang hari, maka dia wajib bayar kafarah eh, senilai 60 makan orang, ya it'am sittina miskina. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, meskipun tidak dipraktekkan karena orang yang kena masalah ini tidak sanggup bayar. Begitu fleksibelnya Rasulullah SAW. Terus yang kedua tentang, ini penting, tadi saya sudah pernah sebutkan bahwa biasanya seorang ibu atau seorang ayah agak gampang marah kepada anak. Kenapa orang tua sering marah kepada anak? Karena ekspektasi orang tua terhadap anak itu di atas batas si anak. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi menilai anak kita. Anak kita ya anak, cukup. Dia anak-anak, dia akalnya belum sanggup memahami apa yang kita pahami. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu yang kurang berkenan di hati terhadap sikap anak kita memaklumi gitu. Ngajarin anak misalnya, jangan anggap anak itu cerdas seperti orang dewasa cerdas atau seperti kita dulu belajar. Dia udah anak aja, generasi micin yang sulit untuk berpikir banyak ya, harus dimaklumi. Saya udah lama dulu emang kalau ngajar itu ngajar anak saya sendiri saya sering marah. Bahkan ngajarin mahasiswa, ngajarin santri-santri, itu saya sering marah karena ekspektasi saya gitu. Seharusnya kalau udah begini kamu paham. Kok kamu nggak paham? Ketika nggak terima dengan kondisi itu, kita kemudian marah. Jadi seorang ibu, seorang guru biasanya marah itu karena tidak terima keadaan fakta bahwa yang dia ajar, yang dia hadapi di luar yang dia mau. Nah, ini tidak baik. Berarti karakter sibaiyah, karakter buas kita masih belum bisa dikendalikan. Sedangkan puasa tujuannya untuk itu. Puasa. Nah, mumpung ini bulan puasa, makannya dikurangi. Saran saya kalau berpuasa berbukanya jangan berlebihan ya, ibu-ibu ya khususnya, ya, nggak usah nyediain makanan yang aneh-aneh, dikit-dikit aja, ya. Dan sahur itu nggak mesti makan yang berat-berat juga. Jangan sampai ini bulan jadi bulan konsumtif, pengeluarannya jadi lebih banyak. Niatnya untuk melemahkan nafsiyah, kedirian kita, syahwat kita, emosi, malah jadi tambah dahsyat. Nanti cek aja setelah bulan puasa kayaknya berat badannya nambah atau berkurang, intensitas marahnya bertambah atau berkurang, nanti bisa dicek. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Enis Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buya, saya mau bertanya tentang akhir zaman yang sekarang masih jadi pembahasan dan tentang Imam Al-Mahdi yang akan dimunculkan Allah. Gimana mungkin penjelasannya? Akhir zaman ini sudah saya menjelaskan, baru ngehnya pas pandemi, bahwa ini memang sudah awal daripada akhir zaman yang besar itu. Karena tidak ada pernah pandemi sehebat pandemi COVID-19 ini, nggak ada. Sebelumnya nggak ada yang efeknya menghancurkan hampir semua perangkat-perangkat kenegaraan, ekonomi, dan dahsyat sekali. Sampai hari ini kawan-kawan saya para pebisnis masih merasakan efeknya. Meskipun ada beberapa yang malah berkembang luas, showroomnya tambah gede, tokonya nambah, tapi nggak banyak. Itu hanya yang mampu beradaptasi dengan kondisi. Tapi kebanyakan tidak mampu, tumbang, rata-rata tumbang. Dan ini kan kezaliman global. Di dalam hadis disebutkan bahwa ciri-ciri Dajjal sudah zahir, ada kezaliman global, dan kemunculan Al-Mahdi adalah kezaliman global. Nanti dia akan membawa keadilan yang lebih nanti, bukan sekarang. Kita pun sekarang belum tahu
Al-Mahdinya dari mana, ya kan? Karena Nabi memberikan jaminan bahwa Al-Mahdi itu dari zuriatnya, dari keturunannya, itu sebabnya saya sampai hari ini sangat takzim, sangat cinta kepada zuriat Rasulullah, tapi tidak fanatisme ya, sangat ya sekedar cinta aja. Apalagi kalau mereka mengerti ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, mengerti tentang rahasia-rahasia keilmuan, kita hormatnya 2 kali lipat. Dan kita tetap menghormati nasab para habaib meskipun berbeda politik, berbeda faham, berbeda manhaj, gerakan. Bahkan mungkin orang beberapa zuriat Nabi yang barangkali dia salah persepsi tentang kita tetap takzim karena nasab mereka. Barangkali begitu ya. Hati-hati aja teman-teman, ini sudah mulai zamannya, di zaman fitan, zaman fitnah. Semua orang komentar di mana-mana, semua orang gampang terpengaruh. Benarlah dulu yang dikabarkan oleh salah satu mursyid ilmu zikir, tarekat yang sekarang ada di Amerika, yaitu Syekh Hisham. Beberapa tahun ke depan, kata beliau, dulu banget ada videonya, seingat saya, jangan sering-sering main sosial media karena nanti fitnahnya akan cepat sekali. Barangkali itu juga yang Nabi katakan dulu, badiru bil amali fitanan. Kamu segera beramal, amal kolbu tentunya, amal ruh yang dahsyat, sebelum betul-betul terjadi fitan itu adu domba, kebencian, kabar palsu yang gampang menyebar, sangat gampang menyebar. Dan ini zamannya teman-teman, di mana fitan itu berkembang. Ada sosial media, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di tangan kita, di handphone kita, ada di alat yang kita sedang pakai sekarang. Maka pintar-pintar pakai alat ini, tolong jangan gampang terpancing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Buya atas jawabannya. Selanjutnya dari Siti Mardiah. Assalamualaikum. Buya, izin tanya, saya Ahad kemarin mimpi ada sinar yang cahayanya terang tapi terangnya bening. Pas saya tengok nggak lama berubah jadi bulan purnama. Dan warnanya bening sekali, terangnya nggak seperti cahaya matahari dan terangnya nggak seperti cahaya bulan, cahayanya terang bening. Itu isyarat apa ya Buya? Nah mungkin ini tentang tafsir mimpi nih Buya, gimana? Iya, tafsir mimpi itu ada di kitab Ibnu Sirin, ada di kitab Abdul Ghani An-Nablisi. Bulan purnama, kalau bulan purnama ya itu pertanda 2 hal aja, Rasulullah SAW atau pewarisnya. Barangkali itu yang ditanyakan tadi tentang Al-Mahdi. Mungkin dia sudah dekat munculnya. Tapi juga bermakna kedua, bulan sabit. Kalau bulan sabit bisa jadi Ramadan. Ya, jadi karena ditandai dengan hilal, adanya hilal ya. Barangkali yang pertama lebih tepat. Wallahu alam, saya juga dapat kabar dari beberapa habaib, beberapa masyaikh, ini sudah dekat masanya. Wallahu alam bishawab.